Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di pertemuan yang ke-13 ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai data quality ya. Jadi data quality itu menjadi hal yang sangat penting di dalam data warehouse ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali, tapi bahasanya mengenai data mining. Jadi tahapan akhir bukan tahapan akhir ya, tahapan selanjutnya yang kita lakukan setelah kita membuat sebuah data warehouse adalah kita melakukan analisis terhadap datanya kita. Nah, data yang sudah terkumpul tadi atau informasi yang sudah terkumpul di dalam data warehouse-nya kita itu kita sudah olah ya. Jadi kita sudah membuat kemarin star schema, kemudian ada yang menggunakan Snowflake untuk desain dari data warehouse-nya kita. Nah, data-data yang sudah terkumpul itu kemudian akan dilakukan yang namanya salah satunya ya, kita bisa melakukan yang namanya data mining. Artinya apa? Kita menggali data untuk mendapatkan atau memperoleh pengetahuan baru. Ya. Nah, jadi biasanya dari sana kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang nanti bisa digunakan untuk mendukung bisnisnya kita atau mendukung dalam pengambilan kebijakan atau keputusan di sebuah institusi atau di sebuah bisnis atau perusahaan. Jadi apa yang melatar belakangi munculnya data mining ini? Jadi data mining ini sebenarnya kalau di mata kuliah lain itu dia sudah dikombin dengan data warehouse dan data mining, gitu ya. Artinya setelah dia melakukan pengumpulan data, mengkoleksi data atau informasi, nah selanjutnya adalah dilakukan yang namanya data mining atau kalau sekarang kita kenal dengan istilah business intelligence. Jadi banyak data yang sudah disimpan atau direkam ya. Jadi di supermarket, kemudian di institusi seperti kita, di unsur gitu ya. Kemudian di perbankan ya. Itu semuanya datanya direkam. Jadi setiap transaksi direkam, kemudian catatan-catatan, aktivitas apapun itu direkam. Transaksi perbankan dan kartu kredit juga. Kemudian log kunjungan web. Jadi akses lognya kita itu juga merupakan data ya, direkam ya. Ketika kita buka apa di internet itu kan direkam. Kemudian akuisisi data dalam penelitian-penelitian seperti astronomi, kesehatan dan lain-lain ya. Jadi akuisisi data, proses memperoleh datanya itu disimpan gitu ya. Data-data yang dikumpulkan untuk sebuah penelitian atau aktivitas penelitian itu dikumpulkan. Nah, kemudian sistem komputer yang lebih murah dan cepat. Ya. Sekarang itu kan kita bisa lihat kan ukurannya semakin kecil, kemudian semakin cepat, kemudian semakin murah. Kemudian yang melatar belakangi selanjutnya adalah kebutuhan untuk berkompetisi dengan strategi yang tepat menjadi lebih tinggi. Kalau sekarang kita membutuhkan bisnis intelijen ini atau kita membutuhkan data mining ini agar apa? Agar proses pengambilan keputusan atau kebijakan itu jauh lebih cepat. Nah, jadi kalau di sistem informasi eksekutif itu berawal dari data warehouse yang dikumpulkan, nah, seorang rektor atau wakil rektor itu akan dengan mudah mengambil sebuah keputusan terkait dengan arah kebijakannya. Jadi perusahaan juga sama. Kalau misalnya perusahaan itu strategi apa yang perlu kita ambil ya ketika misalnya kita melihat kondisi pasar seperti ini atau seperti sekarang gitu ya dengan pandemi COVID-19 ya kan, strategi apa yang perlu kita ambil. Nah, ini bisa didukung dengan melalui data mining tadi. Nah, mengapa harus data mining? Jadi data itu kan raw materialnya kita, raw atau ya bahan dasar dari informasinya kita. Jadi data, kemudian informasi, kemudian pengetahuan gitu ya. Data yang sedemikian besar kadang memiliki informasi yang tersembunyi. Jadi data-data besar itu kan pasti ada insight, ada pengetahuan tambahan yang bisa kita ambil, yang itu tidak akan muncul tanpa kita melalui proses mining atau penambangan. Ya. Kemudian kemampuan manusia terbatas untuk memplototi data tersebut dalam analisis. Jadi karena data itu banyak ya kan. Kalau misalnya di transaksi perbankan saja dalam satu hari itu ada mungkin jutaan record gitu ya. Ada debit kredit,
kemudian apalagi ya transport dan lain sebagainya gitu ya. Jadi data itu mengalami pertumbuhan yang bisa kita katakan itu bukan ini lagi pertumbuhannya sudah apa istilahnya itu ya, sudah sangat luar biasa ya. Jadi kalau di tahun 995 ya, itu ada total new disk atau terabyte gitu ya. Jadi kebutuhan akan penyimpanan akan semakin besar karena apa, data-data yang disimpan kan juga besar gitu ya. Artinya apa? Jadi data yang tersimpan di dalam komputer itu kan sangat banyak sekali. Kita membutuhkan disk yang media penyimpanan yang sangat besar. Dan kita sebagai manusia itu tidak mungkin melihat satu persatu record ya. Jadi kalau misalnya di unsur saja tidak mungkin dipelototi satu persatu. Padahal di sana ada insight, ada pengetahuan tambahan yang bisa kita dapatkan. Nah, maka kita membutuhkan yang namanya data mining. Ya, data mining nanti ada pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan. Ya, ada asosiasi, kemudian ada misalnya apalagi itu klasifikasi, ada clustering, kemudian macam-macam ya. Kita bisa menggunakan data mining. Nah, kalau sekarang kan sudah menjadi tren ya, ada data analis gitu ya. Data analis, apakah mereka menganalisis data satu persatu? Ya tidak juga. Mereka menggunakan program komputer yang sudah dibuat. Seperti Gojek, Bukalapak, kemudian Grab, gitu ya kan melakukan data analis atau data scientist kalau sekarang itu ya, yang kaitannya dengan data tadi. Nah sebenarnya berawal dari data warehouse juga. Jadi data yang ada itu dikumpulkan dari berbagai macam operasional yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi, kemudian dilakukan analis atau dilakukan mining ya, penambang. Yang ditambang bukan minyak, bukan batu bara, tapi yang ditambang adalah data. Ini tadi data ya. Di data, rekaman atau catatan terhadap fakta atau transaksi atau objek. Ini data sebagai raw materialnya kita. Kemudian ini definisinya saja. Kemudian ada data mining ya. Jadi data mining itu adalah kegiatan untuk menemukan informasi. Jadi kita bisa mendapatkan informasi baru atau pengetahuan ya, levelnya lebih tinggi dibandingkan informasi yang berguna secara otomatis dari data yang jumlahnya sangat besar. Jadi kita bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan. Jadi data mining ini merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada knowledge discovery in database. In database is gitu ya. Jadi KDD gitu ya, knowledge discovery. Jadi penemuan pengetahuan di dalam database. Kita bisa menggunakan data. Jadi KDD itu adalah sekumpulan proses untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari data. Kita bisa melihat tambahan manfaat dari data yang kita kumpulkan. Jadi ada proses pembersihan data. Jadi data cleaning itu juga tetap dilakukan di dalam data mining ya. Ketika kita melakukan data warehouse itu kan data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian ada dimensinya, ada fact table-nya gitu ya. Nah, kemudian pasti akan dilakukan koreksi di sana. Ada kesalahan penulisan, kemudian ada misalnya kolom yang harusnya ada tapi dia kosong gitu ya. Maka dilakukan yang namanya cleaning atau cleansing gitu ya. Kemudian dilakukan integrasi data. Data selection, kemudian transformasi data. Di datanya bisa ditransformasikan. Jadi dari misalnya dari yang teks saja diganti sama binomial atau nominal gitu ya. Jadi dari teks kita ubah menjadi, kita konversikan menjadi dari ya tidak kita ganti menjadi 1 0 atau misalnya kita ganti menjadi nilai gitu. Kemudian dilakukan penambangan data, kemudian evaluasi pola ya. Pattern evaluation-nya ya. Jadi setiap data itu kan sebenarnya ada polanya gitu ya. Ketika misalnya dia digunakan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan itu kan kita bisa mendapatkan sebuah pola dari data tersebut. Kemudian baru dipresentasikan pengetahuannya. Jadi kalau misalnya di Indomaret ya, di Indomaret itu kan tidak asal. Jadi barang-barang yang dijual di Indomaret itu barang yang sudah mengalami yang namanya proses data mining. Ketika misalnya kita punya Pampers, ya, Pampers pasti tokonya akan jual apa, susu,
kemudian jual apa lagi, gula mungkin, atau menjual pampers anak, kemudian pasti akan menjual susu anak, SGM dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia menjual apa misalnya rokok ya, rokok biasanya ada kopi, ada macam-macam yang bisa. Nah, ini prosesnya melalui proses data mining. Jadi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap user, ya, misalnya user 1 beli apa saja dalam satu transaksi, A, B, C, D, E. User 2 beli apa, user 3 dan seterusnya sampai user yang ke 1 juta. Nah, itu kan dilakukan analisis. Jadi bukan dilakukan analisis, dilakukan proses namanya mining. Jadi kita bisa tahu, oh nanti kebiasaan ketika misalnya ada barang A muncul, pasti ada support dan confidence-nya. Jadi ketika barang A itu muncul, barang apa yang muncul bersamaan dengan barang A itu? Nah, kemudian berapa confidence-nya? Jadi kita bisa memastikan bahwa, oh ternyata barang ini nanti kita harus punya. Jadi ketika misalnya ada gula, kemudian pasti ada kopi atau susu gitu ya. Orang biasanya beli itu. Itu melalui proses data mining salah satunya. Nah, berdasarkan definisi ini terlihat bahwa data mining itu hanya merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada knowledge discovery database. Tetapi merupakan proses yang sangat penting dalam menemukan pola-pola yang berguna dari sejumlah data yang besar. Jadi ada beberapa itu pola, ada asosiasi ya, saya coba. Jadi kemudian klasifikasi, kemudian clustering. Ada beberapa itu ya. Ada beberapa metode. Jadi nanti kita bisa lihat asosiasi. Asosiasi itu keterkaitan antar barang gitu ya. Atau terkaitan antar kata gitu. Nah, itu juga bisa asosiasi. Kemudian kita clustering juga ada. Barang yang sama. Jadi nah, kemudian ini berawal dari data warehouse yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa data warehouse itu kan proses mengkolek datanya kita, mengumpulkan data atau informasi. Kemudian kita lakukan yang namanya data mining dan KDD ini, knowledge discovery database. Jadi kalau hanya kita kumpulkan data warehouse saja ya hanya di display sebagai sebuah informasi saja, gitu ya. Tapi tidak ada insight atau pengetahuan tambahan yang bisa kita peroleh tanpa kita lakukan yang namanya data mining atau knowledge discovery database. Jadi kalau misalnya data warehouse kita lakukan ETL kemarin, gitu ya, extract, transform dan loading kemarin, ya kita hanya menampilkan informasi. Oh misalnya penjualan bulan Desember ya, hanya Desember saja tampil semuanya. Kemudian penjualan dalam 1 tahun tampil, tapi tidak ada knowledge yang kita dapatkan dari sana. Kita hanya tahu oh rata-rata segini gitu ya. Tapi sebenarnya ada insight atau pengetahuan tambahan yang bisa kita peroleh melalui proses data mining atau knowledge discovery data. Nah, ini ada beberapa. Jadi data mining itu ya bisa dikatakan sebagai sama dengan knowledge discovery in database. Jadi kalau menurut Kabena gitu ya. Kemudian Jawehan, data mining merupakan subset atau salah satu tahap dari KDD saja. Jadi dia bagian dari KDD. Jadi ada banyak tahapan yang dilakukan di dalam knowledge database, discovery database. Data mining bertujuan untuk mengeksplorasi basis data untuk menemukan pola-pola pengetahuan yang tersembunyi di dalam data tersebut. Jadi dalam data yang tersimpan itu kan ada pola-pola ya. Jadi kalau kita plototi dengan mata kita sendiri ya kita tidak bisa melihat pola itu. Kenapa? Datanya sudah sangat besar gitu ya. Jadi kalau data mining kaitannya dengan data mining ini datanya harus sangat besar gitu ya. Jadi nanti ada istilahnya juga setelah data warehouse kemudian ada big data gitu ya. Data gitu ya, big data ya sebenarnya data warehouse juga kemudian dilakukan data mining gitu. Datanya itu sangat besar. Jadi kalau misalnya kita melakukan riset terkait dengan data mining ini ya nggak bisa kita hanya menggunakan datanya berapa 10 data, 50 data atau 100 data nggak bisa. Data mining itu harus besar. Seperti Google ya, Google itu bisa memprediksi hari ini, besok atau lusa atau 1 minggu lagi. Nah, itu kan melalui proses namanya data mining. Jadi dari kebiasaan time series tahun-tahun yang lalu, dia mengambil sebuah
insight gitu ya, dia berhasil menemukan pengetahuan baru gitu ya untuk hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Jadi semacam prediksi. Bukan data mining kan. Mencari nomor telepon Bambang Gunawan di buku telepon Indonesia itu bukan. Itu hanya pencarian biasa. Mencari informasi mengenai bunga di Google itu bukan. Itu hal yang biasa. Itu searching biasa. Ada search engine. Nah, sedangkan data mining itu apa yang benar? Jadi menemukan bahwa banyak orang bernama Bambang di daerah Jawa Timur. Ini salah satu data mining. Kemudian mengelompokkan dokumen web mengenai bunga sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteksnya apakah itu bunga bank, atau bunga sebagai tanaman, atau ya sebagai seorang artis, bunga Citra Lestari. Nah ini kalau misalnya ini bisa kita katakan sebagai clustering gitu ya, atau klasifikasi gitu ya. Nah, tahapannya apa saja? Tahapannya seperti ini. Jadi di dalam sebuah data mining itu ya ada tahapan data yang sudah kita dapatkan, misalnya dari data warehouse-nya, kemudian kita melakukan selection, kemudian dilakukan pre-processing juga datanya, diperbaiki lagi di pre-processing ya agar siap digunakan, kemudian dilakukan transformasi, kemudian baru dilakukan data mining. Dari data mining ini akan dapat pola. Kita bisa membangun sebuah model, jadi ketika datanya berubah ya tinggal masukkan di model, kita bisa langsung dapat informasi atau knowledge-nya. Jadi kita memodelkan datanya kita. Jadi nanti datanya berubah, masukin saja, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Jadi kita bisa misalnya salah satu software yang bisa kita gunakan untuk data mining, kita bisa menggunakan RapidMiner, atau bisa menggunakan R, atau bisa menggunakan WK gitu ya. Nah, itu software yang bisa kita gunakan untuk melakukan data. Karena ada banyak metode yang bisa kita pakai. Pakai asosiasi, string, atau klasifikasi, atau yang lain. Jadi kita bisa menggunakan metode apa, misalnya tree, random forest, dan lain sebagainya. Jadi ini tahapan-tahapan yang dilakukan. Kalau sekarang untuk melakukan data mining sangat mudah karena software-nya sudah tersedia gitu. Itu kalau saya ingat di tahun berapa 2000-an itu mau melakukan data mining akhirnya dibuat sebuah software. Tugas akhirnya apa, data mining asosiasi, hubungan atau keterkaitan antara benda A, benda B, benda C gitu ya, berapa support, confidence gitu ya. Kemudian ada lead ratio dan lain sebagainya. Jadi nanti item set bisa, kalau misalnya di data mining misalnya ada item setnya, misalnya item setnya satu item set, dua item set, jika A, B maka apa gitu ya. Jika ada gula, kopi, kemudian pasti akan ada apa, berapa supportnya, berapa confidence. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya banyak yang kita bisa dapatkan. Kalau sekarang itu kan dengan siapa yang memegang data mining, siapa yang dapat melakukan analisis terhadap data, dia menjadi pemenang. Dia bisa mengambil keputusan dengan cepat, bantu dengan jadi pemanfaatan data mining ini dilihat dari dua sudut pandang ya. Sudut pandang yang pertama adalah komersial dan sudut pandang yang kedua adalah keilmuan. Kalau dari komersial itu yang jelas strategi bisnisnya kita menjadi lebih maju ya, di depan gitu ya. Kalau dari sudut pandang keilmuan ya kita bisa mendapatkan pengetahuan baru dari data yang kita gali tadi atau yang kita tambah. Jadi dari sudut pandang komersial menghasilkan informasi yang dibutuhkan yang merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu perusahaan. Jadi misalnya apa? Bagaimana mengetahui hilangnya pelanggan karena pesaing gitu ya. Bagaimana mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik. Nah ini kan biasa gitu ya. Jadi misalnya ya kita bisa melakukan itu. Jadi bagaimana mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan. Kemudian bagaimana mengidentifikasi produk yang terjual bersamaan dengan produk lain. Kemudian memprediksi tingkat penjualan gitu ya. Kemudian ya banyak harga saham gitu. Bagaimana menilai tingkat risiko dalam menentukan jumlah produksi. Ini hal yang
yang penting bagi sebuah perusahaan. Jadi secara komersial, oh saya tidak akan memproduksi barang ini. Karena apa? Kemungkinan dibelinya kecil gitu ya. Jadi kalau buat orang, kalau misalnya orang ya, kenapa kalau misalnya kita mau bisnis sebuah toko kelontong atau toko apa ya? Ya kalau kita baru pemula itu kan kita pasti akan membeli semua produk sebagai stoknya kita. Tapi buat orang yang sudah apa? Orang yang sudah berbisnis, ini hal yang tidak tepat gitu ya. Kenapa saya harus menyetok semua barang yang belum tentu nanti barang itu akan segera dibeli? Maka alangkah baiknya kalau saya misalnya menggunakan franchise saja, menggunakan franchise Alfamart atau menggunakan atau Indomaret gitu ya. Karena apa? Mereka pasti melalui riset gitu ya. Mereka sudah meriset. Riset apa? Ya, barang-barang yang pasti dibeli. Jadi kalaupun tidak, waktu pengendapannya tidak begitu lama. Jadi harapannya itu kan perputaran apa istilahnya itu perputaran uangnya itu cepat. Gitu ya. Kan kita bisa mengurangi resikonya kita sebagai pemilik. Gitu. Kita Maret, kemudian Alfamart itu pasti sudah melakukan riset kebiasaan. Karena itu kan kalau misalnya ada Indomaret sudah buka ya, sebelahnya kok ada Alfamart. Ya karena Indomaret sudah investasi untuk melakukan riset. Yang sebelahnya Alfamart itu ya dia bisa mengurangi biaya riset karena apa? Ketika misalnya di sebelahnya sudah ada Indomaret, pasti Indomaret sudah melakukan riset. Nah, Alfamart tinggal buka saja di sebelahnya. Untungannya apa? Ya, tidak mengeluarkan biaya riset. Nah, kalau misalnya boleh tidak seperti itu ya, boleh saja. Karena apa? Ketika misalnya kebiasaan pembeli itu kan, ketika misalnya melihat di parkirannya Alfamart itu ramai, di sebelahnya kosong, ya orang akan pindah ke sebelahnya kan. Seperti itu kan kebiasaannya kita. Maka itu pasti melalui yang namanya riset. Oh kok di apa? Di tempat yang sama, jejeran Alfamart sampai Indomaret. Dan bisa jadi juga pemiliknya itu sama gitu kan. Ya enggak? Jadi dia membohongi kita. Ya, sama seperti ketika kita belanja online gitu ya. Kalau triknya penjual itu kan dia akan punya banyak toko, harganya berbeda, nama tokonya beda, tapi produknya ya produknya dia gitu ya kan. Kan kebiasaannya kita itu kan membanding-bandingkan. Konsumen itu diriset juga oleh toko bahwa konsumen itu punya kebiasaan membanding-bandingkan harga untuk barang yang sama gitu ya. Kalau kalian cek saja di Shopee atau di Bukalapak atau di mana itu kan barang yang sama, harga berbeda, ya kan? Kemudian penjualnya berbeda gitu, tapi fotonya sama gitu ya. Nah, bisa jadi itu satu toko gitu ya. Mereka memainkan trik itu. Mereka misalnya jual yang satu toko jualnya 150.000, yang satu toko jualnya 145.000. Kemudian yang satu tokonya lagi yang pemiliknya sama jualnya berapa gitu ya. Nah, sama saja gitu ya. Itu trik untuk mengelabui kita sebagai pemilik. Kemudian bagaimana memprediksi perilaku bisnis di masa yang akan datang. Jadi keuntungannya ketika kita menggunakan data mining itu kita bisa memprediksi perilaku bisnis yang akan datang gitu ya. Jadi kan orang berbondong-bondong sekarang nih, ya kan? Berbondong-bondong sekarang pindah ke mana? Ke e-commerce gitu ya, ke marketplace gitu ya. Toko-toko mulai tutup gitu ya. Karena Matahari sudah bermain juga di marketplace gitu atau buat sendiri marketplace-nya gitu. Buat toko digital gitu ya. Dari sisi apa? Dari sisi biaya mereka akan lebih irit. Kemudian perbankan juga sama mulai merampingkan. Ya. Karena apa? Mereka melihat oh ternyata semakin ke sini pelanggan itu lebih suka menggunakan digital gitu ya. Saya transfer, saya tarik uang, saya setor uang tidak perlu. Itu mereka bisa memprediksi dari kebiasaannya kita. Nah, ini manfaat yang dilakukan oleh data mining tadi. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh data mining dari sisi komersial. Nah, kalau dari sudut pandang keilmuan, data mining dapat digunakan untuk mengcapture, menganalisis, serta menyimpan data yang bersifat real time dan sangat besar. Contohnya apa? Remote sensor yang ditempatkan pada suatu satelit, dan teleskop yang digunakan untuk memindai langit. Oh, ini saya kurang. Tapi yang jelas, kalau di bidang keilmuan ya banyak hal juga yang bisa didapatkan dari data mining ini. Nah, ini ilmunya. Jadi ilmu apa yang diperlukan di dalam data mining? Jadi data mining itu dia butuh database system, oke ya benar.
karena datanya disimpan di dalam database. Jadi kita butuh itu. Kemudian dia butuh statistik, keilmuan statistik, ya, karena di sana ada hitung-hitungan gitu ya. Statistik atau artificial intelligence. Kemudian dia butuh apa lagi? Machine learning atau pattern recognition, karena dia akan mengenal pola-pola dari data tersebut. Dia membutuhkan yang namanya machine learning. Jadi data mining ini memang gabungan antara beberapa bidang keilmuan, sama seperti data scientist. Ya, kalau data scientist itu matematika iya, probabilistik iya, kemudian sistem database iya, gitu ya. Jadi dia merupakan multidisiplin di beberapa bidang ilmu dalam matematika dan ilmu komputer. Jadi kalau kita kan kita hanya informatika saja, apa yang kita lakukan ya kita buat programnya saja gitu ya. Tapi kita butuh orang-orang statistik gitu ya untuk memperkuat programnya kita. Jadi orang-orang ini diperlukan karena apa? Data yang sangat besar, kemudian dimensi datanya yang juga besar, kemudian data yang heterogen. Kan data dari data mining atau yang diperoleh dari data warehouse itu kan heterogen sekali. Berasal dari berbagai sumber. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ada beberapa asosiasi gitu ya. Kemudian ada clustering, ya pengelompokan data ke dalam kelompok data sehingga setiap kelompok berisi data yang mirip. Ya, klasifikasi, ya penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data. Kita bisa melakukan klasifikasi terhadap data. Kemudian kita bisa melakukan forecasting, prediksi atau peramalan gitu ya. Jadi misalnya harga saham, kemudian cuaca, itu bisa melalui data mining, forecasting. Kemudian ekstraksi pola, ya kan ini klasifikasi data mining. Nah, jadi misalnya seperti ini, ya apa yang dilakukan oleh data mining? Data mining kan kita membuat sebuah model nanti. Ketika datanya berubah, ya tinggal kita masukkan ke dalam modelnya kita, hasilnya akan ada gitu ya. Kita langsung tahu. Jadi misalnya seperti ini atribut 1, atribut 2, atribut 3 gitu ya. Ada yes, large 125K, kemudian no, kelasnya no. Kemudian no, medium 100K, kelasnya apa? No. Yes, medium 120K. Nah, ini kan ada data trainingnya, kemudian ada data tesnya gitu ya. Jadi biasanya seperti itu yang ada di dalam data mining. Kita punya data training. Ya. Jadi kalau ketika mau dites, ya kan, kita punya no, small 55K, harusnya apa kelasnya yes atau no gitu ya. Ya harus dicoba dulu gitu ya. Melalui training setnya tadi kan. Training set itu sudah dapat polanya seperti apa ketika misalnya ada atribut 1 yang nilainya no, kemudian atribut 2 nilainya small, kemudian atribut 3 itu 55K, maka kelasnya masuk ke yes atau no. No small gitu ya. No small kemudian 70K gitu ya. Jadi induksi kemudian ada deduksinya. Jadi kita punya ada model pembelajarannya, kemudian penerapan. Jadi nanti kita bisa dapat jika datanya masuk seperti ini, data tesnya yang masuk seperti ini ya dapat nanti hasilnya langsung dapat bahwa kelasnya dia apa. Ini kita bisa pakai apa di sini ya banyak ya, ada klasifikasi gitu ya. Ini pengklasifikasi kita bisa pakai random forest atau bisa pakai ID3 gitu ya, atau kita pakai metode-metode yang lain. Pemakaian kartu kredit secara ilegal. Jadi mendeteksi adanya penggunaan kartu kredit secara ilegal. Pendekatannya bagaimana? Data transaksi sebelum, lokasi, waktu transaksi, jenis barang yang dibeli, besar transaksi. Tabel data-data tersebut dengan curang atau aman, ya. Kemudian data mining mencari model klasifikasi curang atau aman berdasarkan atribut transaksi. Deteksi spam juga sama, itu bisa, itu bagian dari data mining gitu ya. Walaupun nanti dia di text mining namanya. Dia ada text mining, kita bisa mendeteksi spam. Oh, apakah dia spam? Masuk ke spam ya, atau tidak? Ya kalau tidak ya dia masuk ke inbox. Jadi kalau di email kan kita bisa mendeteksi ini. Kemudian direct marketing tadi juga sama. Jadi menjual kartu kredit gitu ya, atau menawarkan kartu kredit itu akan lebih bagus ya. Cari pengelompokan profil pelanggan agar target marketing sesuai. Nah, seperti Facebook gitu ya, Facebook, kemudian Instagram mungkin ya. Ketika mereka mengiklankan iklannya kita kan lebih tepat sasaran. Nah,
Mereka melalui apa istilahnya riset gitu ya. Pasti dilakukan yang namanya riset. Riset pasarnya, riset audiensnya. Mereka sudah punya data itu. Kemudian Sky Survey katalog ya, mengelompokkan objek langit hasil pemotretan teleskop ke dalam kelas. Ya, ini basisnya image gitu ya, gambar foto tadi ya berarti ada proses ekstraksi atau proses pre-processing yang terkait dengan image. Di image itu harus dikenali dulu apa istilahnya fiturnya gitu ya, apakah warna, kemudian bentuk dan apa gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan di data mining. Ini ya. Nah, ini ada beberapa teknik klasifikasi yang tadi saya sampaikan. Ada decision tree, ada yang rule based method, ada memory based reasoning, ada yang menggunakan jaringan saraf tiruan, ada yang menggunakan naive Bayes, ya, ada yang menggunakan SPM gitu ya. Nah, ini metode klasifikasi yang bisa kita gunakan pada data mining. Kalau saya mau pakai apa tadi yang ini pakai decision tree bisa nggak? Bisa. Pakai rule, coba saja gitu ya. Kalau misalnya saya tidak punya rapid miner. Dulu saya pakai rapid miner untuk melakukan klasifikasi terhadap teks gitu ya. Sebenarnya mudah sekali pakai rapid miner. Itu hampir sama seperti Pentaho kemarin. Jadi kita tinggal drag saja, di sana sudah ada metode apa. Yang penting inputnya jelas, kemudian outputnya apa. Itu sangat mudah menggunakan rapid miner. Atau juga bisa menggunakan WK atau bisa menggunakan satunya lagi itu R. Kalau R itu agak programming sedikit gitu. Nah, ini contohnya association rules ya. Jadi ada data mining gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan istilahnya frequent pattern gitu ya, ada frekuennya gitu ya. Jadi menemukan pola asosiasi dalam data, adanya kemunculan objek tertentu berdasarkan kemunculan objek lain. Misalnya ini kan, transaksi yang pertama dia ada breed, ada coke, ada milk, ya, ada beer, ada breed, ada beer. Nah, ini. Jadi dari sana bisa dilihat itu, oh ternyata ketika beli milk ada coke gitu ya. Kemudian ada diaper, ada milk, ada beer. Nah, jadi nanti berapa nilai support, berapa nilai confidence-nya gitu ya. Ada support, ada confidence. Kalau support itu kemunculan bersamaan, confidence itu seberapa yakin bahwa nilai A dan B muncul bersama-sama gitu ya menghasilkan nilai C itu berapa confidence. Nah, ini marketing and sales promosi. Nah, misalnya pola yang ditemukan susu anak. Nah, ini kan lebih bagus kalau kita menggunakan data mining. Ya ada sebelah kiri itu antecedent, sebelah kanannya konsekuen. Sebelah kanan itu kuaci itu sebagai konsekuen. Jadi jika A maka B gitu ya. Jika A, B maka C. Antecedent dan konsekuen. Antecedent sebelah kirinya, konsekuen sebelah kanan. Jadi kuaci sebagai konsekuen. Bagaimana caranya menaikkan penjualan kuaci ya? Kita mau menaikkan penjualan kuaci. Gitu. Nah, ini kan digunakan dalam marketing. Nah, jadi susu anak sebagai antecedent, jika tidak lagi menjual susu anak, memprediksi produk lain yang ikut jatuh penjualannya. Keduanya membuat pakai promo susu anak dan kuaci tadi ya. Kan kadang sering kita ditawarkan itu kalau di Indomaret itu, Pak, nggak sekalian sama ini, gitu ya. Karena ya strateginya mereka seperti itu. Pasti ada risetnya. Kenapa ada promo di 2 dapat 1 gitu ya. Pasti ada riset. Nah, ini pengelolaan rak di supermarket juga sama. Jadi tujuannya memudahkan pelanggan berbelanja barang-barang yang sering dibeli bersamaan. Jadi tujuannya apa? Agar dia membeli secara bersamaan gitu ya kan, dia ngambil A, B, C. Kadang kan orang datang itu kan pengen cepat gitu ya, datang ngambil langsung pergi gitu ya. Kan seperti itu. Nah, misalnya ada rak kecil berisi kuaci letakkan pada bagian susu anak. Jadi kan kadang tidak asal kalau mereka itu ya. Kalau kita ke Indomaret atau ke Alfamart di depannya itu kan depan kasir itu kan ada permen, ada macam-macam gitu ya. Itu sebenarnya melalui riset. Jadi nanti akan muncul yang namanya recommended system gitu. Sistem rekomendasi pintar. Jadi tujuannya adalah memberikan rekomendasi kepada pelanggan toko, buku online tentang buku-buku lain yang sering dibeli juga oleh pelanggan lainnya jika membeli buku toko. Ini kalau yang rekomendasi system. Tapi kalau di sini sebenarnya juga bisa kita berikan rekomendasi gitu. Kita beli A maka kita tawarkan B. Nah, beberapa metodenya ada yang a priori, ada yang hash based,
ada yang generalized rule induction, ada yang menggunakan fuzzy. Gitu ya. Kalau yang a priori nanti ada beberapa metode untuk mendapatkan frequent item set-nya. Gitu ya. Jadi tidak asal gitu ya. Ada yang menggunakan efek growth dan ada yang menggunakan nah, kemudian ada clustering. Jadi kita mengelompokkan. Jadi di dalam data mining ada namanya data clustering. Jadi proses mencari gugus-gugus dari sekumpulan objek sehingga objek dalam gugus mirip satu dengan yang lainnya dan berbeda dengan objek di luar gugus. Jadi dia melakukan clustering. Kita bisa melakukan pengelompokan. Contohnya segmentasi pasar. Jadi mencari gugus segmentasi pasar berdasarkan data transaksi untuk keperluan marketing. Jadi strateginya nanti harapannya itu kan strategi marketing yang tepat sasaran gitu ya. Jadi kan untuk setiap cluster itu strateginya berbeda. Metodenya ini ada Cummins sama fuzzy gitu ya. Algoritma fuzzy si Mins itu yang biasa digunakan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengantar data mining. Nanti kita di kurikulum baru sepertinya ada mata kuliah data mining. Jadi nanti seperti itu ada pertanyaan. Jadi harapannya itu bahwa proses data warehouse yang kita lakukan itu menjadi lebih berarti ketika sudah melakukan yang namanya data mining. Data warehouse ya cukup gitu ya. Kalau misalnya sekedar menampilkan informasi secara lengkap, kemudian didetailkan ya, di istilahnya di drill down gitu ya, itu sudah cukup. Tapi insight atau pengetahuan tambahannya ya kita harus melakukan melalui data mining. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Wisnu, Indah, Dimas, Dava, Barik, Bagas. Silakan jika ada pertanyaan. Dari saya belum, Pak. Nah, kalau belum, ya minggu depan kita sudah pertemuan ke-14. Nanti silakan dipersiapkan untuk dipresentasikan ETL yang kemarin, yang Pentaho ya. Baik, kalau tidak ada Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Dimas. Untuk tugasnya yang dipresentasikan itu bentuknya gimana ya, Pak? Apakah kita demoin langsung si aplikasinya atau udah kita bentuk di PPT gitu, Pak? Demoin langsung saja. Tapi dikasih pengantar dulu di PPT, misalnya strukturnya seperti apa, kemudian implementasinya di Pentaho seperti apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Permisi, Pak, izin bertanya. Ya. Saya masih agak sedikit bingung, Pak, menggunakan Pentaho. Jadi gini, Pak, itu kan di data yang sebelumnya itu kan berarti ada banyak tabel kan, Pak. Berarti nanti dimasukin ke Pentaho-nya juga berbagai itu, Pak, input kan, Pak. Permisi, Pak, maaf masih di mute, Pak. Kemarin sudah buat start skemanya belum? Sudah dipilih, sudah, Pak. Sudah dipilih-pilih atributnya belum? Sudah, Pak. Yang dibuat apa? Saya membuatnya sebentar, Pak. Itu peminjaman mobil, Pak. Rental mobil ya? Iya, Pak. Ini aja demonya besok, demo ini aja. Demo lebih ke implementasi. Saya ingin tahu kalau kalian bisa pakai Pentaho-nya atau tidak. Oh, oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup hari ini. Tidak usah panjang-panjang dan tidak usah berlama-lama. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti recordingnya saya share di grup ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.